Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Sahri. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang diberikan di sekolah dasar mencakup layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan bimbingan dan konseling di SD bertujuan membantu siswa untuk menemukan, memahami, serta mengembangkan pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam layanan bimbingan konseling lebih membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi. Pengertian konseling menurut Walgito bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya dengan cara mewawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan. Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan konseling di SD terbagi dalam 4 fungsi, 4 bidang, dan 7 jenis layanan, 5 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, 4 fungsi tersebut adalah pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan atau pemeliharaan. 4 bidang bimbingan meliputi bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 7 layanan meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Sedangkan 5 kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, faktor penyebab kesulitan belajar siswa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor intern. Faktor intern itu contohnya seperti sakit, kurang sehat, tidak memiliki bakat untuk belajar. Yang kedua itu ada faktor ekstern. Faktor ekstern ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor sekolah, dan faktor sosial. Adapun penghambat keberhasilan belajar itu terbagi 2. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu seperti kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, sikap yang pesimis, atau seperti sikap negatif terhadap pelajaran. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti teman yang malas belajar, iklim kehidupan keluarga yang tidak harmonis, dan kurangnya fasilitas dalam belajar. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.